Bagaimana cara merawat sprayer elektrik biar awet dan juga tidak rewel saat kita pakai? Silahkan teman-teman simak sampai akhir. Dan buat kemarin yang tanya minta rekomendasi sprayer elektrik yang bagus, mohon maaf saya tidak bisa menjawab karena saya tidak punya cukup data pengujian sprayer elektrik yang banyak banget beredar teman-teman. Sebelum masuk ke pembahasan, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan loncengnya terlebih dahulu ya. Terima kasih. Nah, langkah-langkah perawatan sprayer elektrik yang pertama saya mulai dari aki dulu atau baterai ya. Sprayer elektrik itu menggunakan 3 jenis baterai. Itu yang pertama baterai atau aki MF, yang kedua aki kering, dan yang ketiga ini biasanya dipakai di sebagian merek sprayer elektrik yang mahal, yaitu aki lithium. Tapi dari ketiga jenis aki tersebut itu perawatannya atau lebih tepatnya perlakuannya ya teman-teman, perlakuannya itu sama. Karena sebenarnya dari ketiga aki tersebut itu bebas perawatan semua teman-teman, tapi perlakuannya jangan salah. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan untuk aki. Yang pertama, pemakaian teman-teman. Saat kita pakai sprayer elektrik atau saat kita nyepray itu jangan kita paksa aki itu sampai benar-benar habis atau benar-benar kosong strumnya ya. Jadi saat kita nyepray, apabila sprayer kita itu sudah nyendat-nyendat atau mati sendiri, teman-teman jangan paksa melanjutkan nyepraynya. Lebih baik dibawa pulang dulu, dicas sampai penuh, baru kita lanjutkan nyepraynya. Ini saya ada pengalaman, tapi teman-teman jangan ditiru ya. Ini buat pengetahuan aja. Jadi saat saya nyepray dulu itu kan sudah mati sendiri, sudah habis akinya. Sebenarnya itu di dalam aki itu nggak benar-benar habis teman-teman. Masih ada mungkin 10-20% setrumnya itu. Jadi triknya atau cara menggunakan sampai habisnya gini teman-teman. Teman-teman tinggal matikan saklar on off-nya terus nyalakan lagi. Itu bisa buat nyepray teman-teman, masih buat bisa nyepray, dan itu bisa diulang sampai 5-6 kali dan bisa menghabiskan cairan hampir setengah dari tangki sprayer itu teman-teman. Itu caranya kayak gitu, tapi jangan dicoba ya, karena nggak bagus buat aki, karena bisa merusak sel aki itu sendiri teman-teman. Oke, lanjut yang kedua, yaitu setelah memakai sprayer atau sebelum menyimpan sprayer elektrik. Terutama seperti di daerah saya karena pegunungan dan di saat musim kemarau itu nggak ada kegiatan pertanian, jadi rata-rata sprayer di sini itu akan disimpan selama 3-4 bulan waktu kemarau teman-teman. Jadi sebelum menyimpan sprayer itu atau setelah dipakai itu harus dicas sampai penuh dulu teman-teman, baru disimpan ya. Karena aki yang kosong dan sprayer itu disimpan dalam waktu yang cukup lama, maka aki itu otomatis akan rusak teman-teman. Jadi sebelum kita menyimpannya harus dicas sampai penuh dulu. Dan yang ketiga adalah kalau kita mau simpan sprayer elektriknya dalam waktu yang lama atau berbulan-bulan, teman-teman silahkan setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali dicek, dinyalakan dan dilihat indikator baterainya atau indikator akinya itu masih penuh atau tinggal separuh atau udah merah, udah habis ya. Kalau tinggal separuh atau sudah berkurang, silahkan teman-teman dicas saja. Saya pribadi melakukan pengecekan sekaligus pengecasan itu di setiap 2 bulan sekali teman-teman, dan alhamdulillah sprayer saya ini masih bagus banget kondisi akinya. Walaupun baru turun sedikit, itu tetap saya lakukan pengecasan karena menghindari lupa teman-teman. Lanjut untuk perawatan pompa DC-nya teman-teman. Nah, setelah kita pakai sprayer itu, sprayer kita itu perlu kita bilas seperti ini. Tujuannya apa? Nanti akan saya jelaskan di motor DC yang sudah saya bongkar. Nah, ini sekarang saya tunjukkan gimana cara bilasnya. Jadi saya bilasnya itu biasanya kalau ada sisa obat atau sisa cairan di dalam sprayer itu keluarkan dulu. Setelah habis itu ambil aja air 1 gayung gitu teman-teman, tapi jadikan 2. Biasanya saya masukkan setengah dulu, habis itu dikeluarin kayak gini, habis
dan ulangi sekali lagi dengan sisa air yang masih setengah gayung tadi. Dan teman-teman setelah selesai ya, setelah habis nggak keluar kayak gini, lanjut silahkan teman-teman lap bagian dalamnya pakai kanebo atau pakai spons supaya benar-benar kering ya. Itu lebih bagus kalau teman-teman nggak keberatan. Pertanyaannya kenapa harus dibilas? Nah, ini saya akan coba ceritakan dari kasus yang saya temui di sprayer tetangga saya yang nggak bisa dipakai habis disimpan ya, atau habis ditaruh. Nah, di dalam sprayer itu kan ada komponennya kayak gini teman-teman. Ini saya nggak tahu komponen apa namanya di dalam kayak gini. Cuma saya akan coba ceritakan aja ya. Dan ini juga ada per teman-teman. Ini pernya ini saya rasa semua pompa DC itu anti karat ya, anti karat. Tapi kemarin itu ada salah satu per itu yang mengkerut, jadi agak pendek gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua ini ya, ini saya nggak tahu komponen apa namanya. Ini kayak gini, kecil-kecil kayak gini teman-teman di dalamnya. Itu ada 4 biji ya, bolak-balik. Di atas ini ada dan juga di bagian bawah itu juga ada. Saya nggak tahu itu namanya apa ya, tapi saya akan coba ceritakan aja gimana kasusnya kemarin itu di sprayer tetangga saya ya. Oke, jadi kemarin itu di dalam sini itu saya nggak tahu tetangga saya itu pakai apa namanya, pakai cairan apa atau dia habis ngoplos apa gitu, saya nggak tahu. Tapi di sini di keempat-empatnya ini pada kotor semua teman-teman, kayak ada tepung kering gitu ya. Mungkin dianya habis bikin obat atau pupuk yang dari tanaman atau tumbuhan gitu, jadinya banyak endapan. Dan kemungkinan dianya enggak itu teman-teman, enggak dibilas, habis dipakai itu enggak dibilas, habis dipakai mungkin dicas, ditaruh gitu aja. Habis itu setelah mau dipakai itu ternyata nggak bisa keluar. Bener dengung, pompanya itu nggak ada masalah, bisa dengung, akinya juga bagus, tapi keluarnya itu kecil banget di sticknya itu teman-teman. Jadi nggak bisa buat penyepray. Jadi kemarin itu setelah saya bongkar, saya bersihkan semua, saya sikat ya, saya cuci, saya sikat, semuanya bersih, dan alhamdulillah bisa normal. Dan kemarin juga pernya ini yang agak pendek itu saya tarik, saya samakan dengan yang satunya, juga nggak terjadi masalah kok. Sampai sekarang juga masih aman sprayernya. Dan walaupun saya yakin per ini anti karat, tapi kalau terendam cairan dalam jangka waktu yang lama, saya tidak tahu teman-teman ini masih bisa berkarat apa enggak. Apalagi kalau cairannya itu seperti obat ya, seperti obat atau apa, itu kan mengandung zat kimia, jadi bisa menyebabkan per ini berkarat apa enggak. Saya juga kurang tahu, saya juga belum nemuin ya. Cuma menghindari kekhawatiran itu, atau lebih tepatnya untuk berjaga-jaga, makanya teman-teman tadi saya suruh untuk membilas dan juga mengeringkan tangki sprayer sebelum menyimpannya. Jadi untuk berjaga-jaga aja ya. Oke, untuk berjaga-jaga supaya saat kita butuh sprayer itu, sprayernya ready dan siap untuk dipakai. Dan selanjutnya komponen elektronika yang ada di dalam tangki sprayer yaitu variable speed ya teman-teman, atau pengatur kecepatan. Itu kan ada PCB, terus dalamnya kan ada komponen elektronikanya. Itu gimana kita merawatnya? Merawatnya cuma kita hindarkan aja dari kelembapan teman-teman. Jadi kalau kita nyimpan sprayer elektrik itu jauhkan dari tempat yang lembab ya. Karena di dalam situ kan ada komponen elektronikanya. Makanya untuk menghindari komponen tersebut itu error, yang bisa kita lakukan yaitu cuma menghindarkan komponen tersebut dari kelembapan atau dari tempat yang basah. Karena musuh barang elektronika itu sebenarnya cuma kelembapan ya. Jadi ini saya sambil merakit sambil cerita ya, sambil ngomong.
Jadi untuk selanjutnya yaitu selang terutama selang yang panjang yang 20 meter, 50 meter, 100 meter gitu. Kalau saya biasanya teman-teman nyepray kebun itu kan nggak cuma sehari. Jadi selang sprayer yang panjang itu juga biasanya saya taruh di kebun. Nah, saat kita naruh di kebun, selang itu lebih baik kita isi pakai air teman-teman dalamnya. Kenapa? Karena untuk menjaga suhu selang itu terlalu tinggi dan untuk mencegah selang itu tidak mudah getas teman-teman. Jadi nanti kalau kita bawa pulang mau disimpan di rumah tempat yang teduh, baru kita buang semua air yang di dalamnya. Jadi seperti itu. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton, semoga sukses selalu, amin.